Sebenarnya lagunya pasti maknanya itu beda-beda. Coba baca buku nih, lagi baca, terus tiba-tiba kebaca sih, tapi otaknya kayak, barusan gue baca apa ya gitu, ngulang lagi. Hai girls, hari ini aku Dinda seneng banget karena kedatangan penyanyi pendatang baru tanah air nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Yoha. Halo. Pertama aku mau ucapin selamat dulu ya Kak, atas Thank you. perilisan album barunya nih ya. Oke, ngomongin album baru, aku boleh tanya gak sih? Jadi secara garis besar album baru Kak Yoha ini bercerita tentang apa sih? Oke, mungkin dari judul aja udah It's Crowded Up Here gitu ya. Jadi lagu ini emang menceritakan tentang seluruh kegelisahan yang ada di kepala seseorang gitu. Makanya nyambung juga sama judulnya It's Crowded Up Here. Gitu sih. Dan setiap singlenya di album itu maknanya beda-beda atau ada mirip-mirip atau gimana? Sebenarnya lagunya pasti maknanya itu beda-beda. Cuma kalau misalnya didengerin dari awal sampai habis tuh lebih ke, oh ini pertama kalinya jatuh cinta tuh seperti ini. Oh ternyata pertama kalinya growing up tuh rasanya tuh seperti ini. Dan akhirnya di ending tracknya itu tentang acceptance gitu. Kayak jangan buru-buru, udah santai aja, chill gitu. Jadi memang intinya tuh tentang kegelisahan semua yang ada di pikiran gitu ya, overthinking segala macam semua ada di album ini. Betul. Oke. Nah, kalau untuk dari Kak Yoha sendiri, kenapa sih, apa hal yang bikin Kak Yoha mantap bikin album ini? Mungkin karena dukungan dari label ya. Soalnya sebelum aku masuk Sorai tahun ini, aku itu emang udah mulai nulis-nulis lagu, original song itu di Instagram gitu. Dan ternyata responnya juga oke pada saat itu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis di streaming platform tahun 2019 gitu. Dan apa ya, pas aku pertama kali masuk Sorai, masuk label itu, aku kasih materi, nih aku udah punya materi sekian banyak gitu. Dan ada juga lagu-lagu lama aku yang udah aku publish sebelumnya di streaming platform. Dan ternyata dari pihak label sangat mendukung aku, ya udah kita compile aja setengah dari katalog yang lama, setengah lagi dari yang baru, lalu kita jadiin satu album. Karena kan lagu-lagu aku yang lama itu mayoritas aku take down karena memang kualitasnya itu nggak sebagus yang di album ini. Jadi akhirnya pada saat aku take down, aku pilih 4 untuk di mixing ulang, di mastering ulang, akhirnya dimasukin ke album gitu. Jadi itu dibalik perilisan album ini ya. Jadi Betul. memang banyak kisahnya ya, mulai dari udah diupload di streaming platform, terus dibener-benerin lagi, akhirnya jadilah album ini sekarang. Keren. Betul. Nah Kak, untuk nulisan liriknya nih, berarti Kak Yoha itu emang suka banget nulis lirik lagu sendiri atau gimana? Hobi gitu? Sebenarnya nggak hobi juga sih, soalnya mayoritas orang yang aku tahu yang suka menulis itu adalah orang-orang yang suka membaca. Sedangkan aku itu sulit sekali untuk fokus membaca gitu. Jadi kayak aku tuh kalau ngelihat teman-teman aku yang suka baca buku, kayak aku merasa mereka tuh cerdas banget gitu, kayak insight-nya tuh banyak banget gitu. Sedangkan aku nyoba baca buku nih, lagi baca, terus tiba-tiba kebaca sih, tapi otaknya kayak, barusan gue baca apa ya gitu, ngulang lagi gitu kan. Gitu, terus pernah ala-ala kayak gue mau bawa buku, gue mau nongkrong sendirian duduk di bawah DPR tuh, apa siang di PS ya kan. Oke, gue duduk, nih bengong aja tuh, buku nggak dibaca gitu kan. Emang nggak bisa gitu, emang nggak bisa kan. Nah tapi aku tuh emang dari dulu kan emang aku suka musik gitu, tapi emang aku nggak tahu mulainya. Gue harus, kalau misalnya gue mau jadi musisi itu mulainya harus seperti apa gitu. Soalnya dari kecil aku juga bukan orang yang aktif untuk kayak bergaul sama teman-teman gitu, sampai pas kuliah itu aku baru yang namanya yaudah deh gue coba hangout sama teman gitu kan. Dan aku menyadari bahwa orang itu pasti punya kegelisahan sendiri di kepalanya, dan cara mereka proyeksinya tuh beda-beda. Ada yang misalnya kayak langsung punya teman baik nih, gue langsung telepon. Ada yang ceritanya ke orang tuanya, ada juga orang yang nunggu ditanya dulu baru bisa cerita. Akhirnya mereka kadang-kadang suka ngepost di sosial media gitu kan, kayak kode-kode pakai lagu. Dan menurut aku itu semuanya sah-sah aja gitu. Dan kalau dari aku sendiri, hal yang paling aku nyaman lakuin adalah untuk nulis semuanya itu di notes handphone. Kalau enggak aku rekam di voice note, atau misalnya aku ngomong di photo booth di laptop gitu-gitu. Nah akhirnya dari situlah tulisan-tulisan aku tiba-tiba kok jadi banyak. Terus aku coba compile jadi sebuah kayak di kertas aja gitu, biar ceritanya nyambung, dan akhirnya jadi lagu deh gitu.